Selamat datang rekan-rekan aparatur sipil negara. Hari ini kita akan ngobrolin satu alat yang jujur aja wajib banget ada di kotak perkakas kita semua. Statistik deskriptif. Tenang dulu. Ini bukan soal rumus-rumus matematika yang bikin pusing kok. Justru sebaliknya, ini tentang cara simpel biar tumpukan data di meja Anda itu bisa mulai bercerita. Pasti familiar banget kan sama situasi ini? Laporan numpuk, data survei kepuasan masyarakat baru masuk, belum lagi rekap data operasional harian. Angkanya banyak banget di depan mata, tapi rasanya, ya ampun, bingung. Ini mau diapain dulu ya? Kayak lihat lautan data tapi nggak punya kompas. Nah, disinilah statistik deskriptif ini jadi pahlawan kita. Anggap aja ini kompas dan peta pertama Anda. Ini adalah langkah paling awal, paling dasar, tapi justru yang paling ampuh buat mulai ngerti sebenarnya cerita apa sih yang lagi coba disampaikan sama semua angka-angka itu. Oke, ini dia rencana main kita hari ini. Kita mulai dari kenapa sih ini penting buat kita, terus kita bongkar isi kotak perkakas statistik. Abis itu kita belajar gimana caranya nyari pusat atau jantungnya data, lihat sebarannya, dan yang paling seru, kita bakal langsung coba praktik di spreadsheet. Gampang kok. Yuk, kita mulai. Kenapa sih ini penting banget buat kita sebagai ASN? Gini, angka mentah misalnya 75% responden puas, itu belum cerita lengkap. Pertanyaannya kan, yang 25% sisanya gimana? Apa mereka sangat tidak puas? Atau mungkin kepuasan yang 75% itu cuma di satu jenis layanan aja? Nah, tugas kita itu menggali lebih dalam, biar dapat wawasan yang bisa jadi dasar kebijakan. Ujung-ujungnya, demi pelayanan publik yang lebih baik. Sekarang, coba bayangin statistik deskriptif ini kayak sebuah toolkit atau kotak perkakas. Isinya bukan palu atau obeng ya, tapi alat-alat simpel buat membongkar dan memahami struktur data yang kita punya. Dan yang paling penting, semua orang bisa pakai alat ini. Nah, di dalam kotak perkakas ini, secara garis besar ada dua laci utama. Laci pertama isinya alat-alat buat nemuin nilai yang paling umum, yang paling mewakili data kita. Terus, laci kedua isinya alat buat ngeliat seberapa beragam atau menyebar si data kita itu. Oke, sekarang kita buka laci yang pertama. Tujuannya cuma satu, menemukan di mana sih letak jantung atau pusat dari semua data yang kita kumpulin. Kita kenalan sama 3 alat utamanya yuk. Alat pertama, ini yang paling sering kita dengar, mean, atau ya rata-rata. Paling umum dipakai. Misalnya mau tahu rata-rata waktu pelayanan di loket A berapa lama. Gampang, tinggal jumlahin aja semua waktu pelayanan dari tiap orang, terus dibagi sama jumlah orang yang dilayani. Simpel kan? Alat kedua namanya median. Nah, ini sedikit beda. Median itu adalah nilai yang posisinya benar-benar ada di tengah-tengah, tapi setelah semua datanya kita urutin dulu, dari yang paling kecil sampai paling besar. Jadi kalau rata-rata itu pusat secara hitungan, median itu pusat secara urutan. Nah, di sini nih letak kehebatan si median. Bayangin deh, ada 10 antrian layanan, waktunya masing-masing cuma 5 menit. Tapi ada satu orang yang layanannya butuh waktu 1 jam. Kalau kita pakai rata-rata, pasti angkanya jadi tinggi banget kan? Jadi aneh dan nggak mewakili kondisi sebenarnya. Nah, kalau kita pakai median, nilai ekstrim yang 1 jam tadi itu nggak bakal ngaruh. Makanya median seringkali ngasih gambaran yang lebih jujur. Alat ketiga, yang ini lebih gampang lagi, modus. Ini andalan kita buat nyari tahu apa sih yang paling populer atau paling sering terjadi. Contohnya, kita mau tahu jenis pengaduan masyarakat apa yang paling banyak masuk bulan ini. Nah, jawabannya itu adalah modus dari data kita. Jadi intinya gini, ketiga alat tadi, mean, median, sama modus, itu bantu kita nemuin satu nilai khas yang bisa mewakili ribuan data kita. Cuma dengan satu angka itu, kita bisa mulai cerita. Oh, kondisi tipikalnya tuh begini. Oke, laci pertama udah, sekarang kita pindah ke laci kedua di kotak perkakas kita. Soalnya, tahu pusatnya aja tuh nggak cukup. Kita juga perlu tahu seberapa berantakan atau seberapa rapi data kita tersebar. Ini penting banget buat ngerti soal konsistensi. Alat paling simpel di laci ini namanya rentang atau range. Ini cuma selisih antara nilai paling tinggi sama nilai paling rendah. Udah gitu doang. Contohnya, penerima bantuan sosial paling muda umurnya 20 tahun, yang paling tua 80 tahun. Berarti rentang usianya 60 tahun. Langsung kebayangkan seberapa luas sebarannya? Terus kenapa sebaran ini penting banget? Coba bayangin, Anda punya 2 unit layanan. Dua-duanya rata-rata waktu pelayanannya sama-sama 10 menit. Kelihatannya sama kan? Tapi unit A itu konsisten.
waktunya selalu antara 9 sampai 11 menit. Sementara unit B kadang bisa cepat banget 1 menit, tapi kadang bisa lama banget sampai 20 menit. Nah, sebagai pimpinan, unit mana yang kinerjanya lebih bisa diandalkan? Pasti unit A kan? Itulah kenapa sebaran data itu sama pentingnya dengan nilai pusatnya. Nah, ini dia bagian paling asyiknya. Anda nggak perlu jadi ahli matematika atau ngeluarin kalkulator canggih. Semua alat yang tadi kita omongin, itu semua udah ada di program spreadsheet yang kita pakai sehari-hari. Excel atau Google Sheets, semua bisa. Lihat deh, gampang banget kan? Cukup masukin data Anda di satu kolom, terus di sel kosong di bawahnya, tinggal ketik sama dengan average, kurung buka, sorot semua datanya, kurung tutup. Tekan enter, dan boom, hasilnya langsung keluar. Mencari median dan modus juga sama mudahnya, cuma beda rumusnya dikit. Semuanya cuma butuh satu formula. Nah, ini dia contekan praktisnya. Semua alat inti yang kita bahas, rata-rata, nilai tengah, sama modus, masing-masing udah punya fungsinya sendiri. Tinggal ketik sama dengan average, sama dengan median, atau sama dengan mode. Jadi, nggak ada lagi alasan buat takut sama data ya. Oke, sebelum kita tutup, yuk kita rangkum 3 poin paling penting. 1. Statistik deskriptif itu gerbang pertama Anda buat ngubah data jadi wawasan. 2. Jangan cuma lihat pusatnya, tapi lihat juga sebarannya biar ceritanya utuh. Dan 3, yang paling penting, semua alat ini udah ada di depan mata, di spreadsheet Anda, siap dipakai. Pada akhirnya, semua ini bukan soal angka kan? Semua ini kembali ke misi utama kita sebagai ASN. Kita belajar data supaya bisa bikin keputusan yang lebih baik, kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan ujung-ujungnya melayani masyarakat dengan jauh lebih efektif. Jadi, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk Anda. Dengan kotak perkakas sederhana yang baru aja kita buka bareng-bareng, kira-kira laporan atau tumpukan angka mana di meja Anda yang bakal Anda coba bedah ceritanya besok pagi? Selamat mencoba!